Salam budaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sobat-sobat budaya, ini acara mingguan, jadi webinar mingguan KCB. Itu kita mencoba untuk menghadirkan Mas Dian Widianarko. Ya. Beliau sedang senang-senangnya, asik dengan perkerisan, ya. Sampai dia membuat keris dan membeli pamor meteor, kemudian nanti akan menceritakan pengalaman-pengalaman dari Mas Dian. Kemudian juga bagi teman-teman juga mungkin nanti ada pencerahan atau penjelasan tentang apa meteor dan bagaimana cara membelinya dan sebagainya. Mungkin nanti saya juga akan memberikan satu gambaran tentang sejarah atau keterangan tentang keris bermeteor itu sebetulnya bagaimana gitu. Nanti kira-kira begitu. Saya kira nanti tolong Mas Dian jelasin, terangin biografi singkatnya ya Mas. Saya lupa minta data. Jadi ini nggak ada moderator, jadi nanti kita seolah-olah ya kita bincang santai aja dengan kalian semua sobat-sobat, yang fokusnya adalah Mas Dian yang akan membawakan pemaparannya. Saya kira waktu saya serahkan kepada Mas Dian. Monggo. Matur nuwun Mas Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam budaya. Nama saya Dian Widianarko. Kalau background pekerjaan saya itu background pendidikan dulu, saya itu dulu kuliah di Fakultas Filsafat UGM. Lalu kemudian kerja itu menjadi wartawan. Sekarang juga masih di grup media, tapi sekarang lebih banyak kerja itu ngurusin sosial media sebenarnya. Nah, kemudian kalau soal keris ini sebenarnya saya suka keris itu sejak kecil itu dibesalin keluarga. Dulu di Tuban itu Sendangharjo Gang 1 yang 500 meter dari alun-alun itu kan pusatnya Pande-Pande itu dulu. Nah, dulu keluarga saya itu punya salah satu pesantren, tapi sekarang udah tutup semua itu. Paman saya udah meninggal. Nah, dari kecil ngelihat orang menempa, lalu juga keris keluarga ada itu jadi udah suka bilah-bilahan gitu. Tapi mulai mengikuti keris itu sejak Kaskus dulu itu kan ada grup-grup keris itu ya, tapi nggak berani muncul gitu. Baru ikut di grup-grup keris bersama senior-senior itu sekitar baru 10 tahun yang lalu gitu di grup-grup grup-grup Facebook. Lalu kemudian mulai muncul sebagai junior sambil belajar. Lalu belakangan ini sekitar 7 tahun apa 6 tahun tuh baru ikut memberanikan diri nulis, tapi lebih ke eh, filosofinya gitu kan, sesuai dengan background atau sejarahnya dan background kesukaan itu karena saya suka sejarah dan filsafat gitu. Nah, saya melihat banyak sekali senior-senior itu yang membuat keris baru gitu. Terus terang pengen juga bikin gitu. Mesti ada Mas Tony, lalu juga ada dulu itu Pak Ferry dan lain sebagainya itu. Nah, salah satu yang kemudian membuat saya tertarik itu adalah keris dengan di pamornya itu dari meteorit gitu atau meteor. Sebenarnya yang betul itu kan meteorit ya, karena meteor itu ketika belum jatuh itu meteor, tapi setelah jatuh di bumi itu meteorit gitu. Nah, ketika akhirnya saya bereksperimen, nah ketika Mas Tony meminta saya untuk sharing itu, sebenarnya saya agak menolak awalnya, karena kan beliau lebih lebih banyak membuat, terus banyak senior yang udah lebih dulu lalu juga lebih ahli. Sementara saya ini kan bukan ahli meteor, untuk disclaimer ini, jadi biar nanti nggak disalahin, saya ini bukan ahli meteor dan juga bukan ahli keris gitu. Cuman kebetulan penggemar keris yang seneng bereksperimen membuat keris baru. Nah, salah satunya ini saya mencoba memang meriset membuat sendiri keris dengan pamor meteorit ini. Saya izin screen, Ya. jadi ini mungkin sharing saya bagi yang udah sering membuat keris dengan meteor mungkin kurang begitu apa udah biasa ya. Tapi bagi teman-teman yang lain mungkin teman-teman muda itu banyak sekali yang DM saya gitu. Mungkin dari video ini yang nanti akan juga di-upload di YouTube-nya KCB ini semoga bermanfaat gitu. Jadi pertama ketika kita ingin membuat keris dengan pamor meteor itu ya harus eh, mendapatkan meteoritnya dulu gitu. Nah, dari
beberapa yang komen di YouTube saya maupun di postingan-postingan saya itu selalu DM tuh banyak yang nanya gini, kalau meteor yang apa itu kan beberapa meteor yang bukan besi meteor. Jadi meteor itu kan ada yang batu, ada yang besi atau iron meteorit, juga ada yang campuran itu antara besi dan logam kayak ini namanya palasit tuh kayak yang sebelah sini itu. Ini saya juga punya ini, saya punya itunya juga itu dari Afrika itu. Itu kalau ditempa itu ambiar gitu. Nah, yang akan digunakan itu tentu saja yang harus yang logam ya atau iron meteorit gitu. Nah, iron meteorit tuh banyak macamnya, banyak macamnya. eh, tapi kalau di rata-rata, kalau kita ini saya kutip di Wikipedia aja itu rata-rata mengandung rata-rata. Jadi mereka itu bukan 100% nikel, bukan. Jadi ada besinya, ada nikelnya, ada kobaltnya segala macam. Kalau nikelnya itu sendiri itu bervariasi antara 5% sampai 25%. Jadi ini berbeda dengan bongkahan atau bahan nikel murni itu yang 100%. Nanti ini akan berpengaruh terhadap hasil jadinya nanti gitu. Nah, sebelum ke situ, nah ini iron meteorit yang beberapa iron meteorit yang paling sering dipakai oleh senior-senior yang saya amati itu salah satunya adalah Campo del Cielo. Ini yang paling paling ini ya, paling paling famous gitu, yang paling banyak dipakai. Selain juga hasilnya juga bagus yang saya lihat di beberapa yang pernah memakai gitu. Cuman masalahnya, ini masalahnya termasuk kepada saya tukang yang mencoba bikin keris dengan budget minim atau budget pas-pasan itu kalau membeli kampo sekarang itu sangat mahal sekali. Nah, kita kan bisa membelinya ini dari mana? Itu dari ini ya, dari forum-forum luar negeri, bisa di eBay gitu, ada lelangannya itu. Nanti itu dibuka misal dari sekian dolar, lalu kemudian ngebid, orang ngebid ngebid ngebid, yang terakhir bidding tertinggi itu yang akan dapat gitu. Ada bisa ya, beli langsung juga ada juga lewat AliExpress dan lain sebagainya. Di era sekarang tuh banyak sekali forum-forum yang menjual atau menyediakan meteorit dari berbagai negara. Ini macam-macam. Jadi ada aletai dari Cina, lalu kemudian ada Monion Alusta dari Skandinavia sana, ada Nantan, ada Shenzhen, ada Hibeon, ada macam-macam lah, banyak sekali. Pokoknya kalau kita masuk ke kayak eBay dan lain sebagainya itu pakai kata kunci aja iron meteorit gitu. Nanti akan muncul semua dan silahkan disesuaikan dengan budget yang dipunyai. Nah, kemudian balik lagi karena budget saya terbatas. Jadi mungkin nanti video ini juga dibanding mungkin sharing-sharing senior yang sudah pernah sharing soal membuat keris dengan meteorit, soal meteorit segala macam, kan saya juga harus nyari dong apa yang kira-kira yang berbeda. Yang berbeda adalah ini caranya membuat dengan low budget gitu. Nah, kemudian saya, oh ya, sebelum ke situ, sering sekali orang menawarkan setelah saya pernah menulis soal ini ya besi meteor, soal iron meteorit gitu, kemudian banyak orang yang menunjukkan ini saya juga punya gitu. Tapi saya amati kebanyakan kadang-kadang bukan meteor gitu. Nah, bukan meteorit. Nah, membedakannya sebenarnya agak mudah gitu. Jadi kan ada kayak tahi besi atau bongkahan besi, bongkahan nikel yang kadang-kadang dikira itu meteorit. Padahal sebenarnya bukan gitu. Nah, untuk membedakan itu sebenarnya mudah sekali gitu. Karena ada yang namanya Whitman-Stanton pattern gitu. Jadi ketika meteor itu masuk ke atmosfer, itu kan terbakar itu. Nah, ketika dia jatuh dan mendingin dengan cepat, itu kemudian menimbulkan pola-pola kayak batik ini atau pattern ini. Ya, di mana kan Whitman pattern. Dan ini di masing-masing meteorit di mana jatuhnya, beda jatuhnya itu membuat atau juga mungkin ada beda komposisi membuat dia menjadi bermacam-macam. Misal Kampo kita lihat patternnya itu kayak gitu, kayak lorengnya tentara gitu. Lalu alat tay yang saya pakai itu modelnya garis-garis gitu. Gibeon begitu, Onion Alusta begitu. Masing-masing itu ada persamaannya adalah hampir semua itu ada patternnya begini gitu. Jadi kalau ada yang nawari iron meteorit tapi kok polos gitu kan, dibelah polos, nggak ada gini ya, ya saran saya sih hindari aja karena kemungkinan besar itu bukan iron meteorit gitu. Mungkin itu bongkahan nikel atau logam lain dan lain sebagainya yang kalau ditempa juga jadi gitu. Cuman ya mungkin nanti efeknya seperti nikel aja atau seperti besi aja itu saya nggak tahu karena belum pernah menempa itu gitu. Lalu kemudian dari selama ini saya ngumpulin saya pernah juga beli kampo gitu, beli sedikit gitu gitu gitu. Lama-lama saya pikir
Ini kalau kita mau buat kan harus punya banyak. Sementara sekarang tuh makin mahal, apalagi sekarang dolar 16.000 itu meteor makin mahal aja gitu kan. Apalagi belum tentu nyampe juga gitu. Karena kalau kayak Tokopedia nggak nyampe kan duit kita balik gitu. Tapi kalau forum-forum luar negeri itu kalau nggak nyampe ya duit kita hilang. Dispute-nya agak susah gitu. Ya kita berdoa untuk nyampe. Belum lagi kena pajaknya dan lain sebagainya. Jadi memang untuk membuat pamor dengan iron meteorit itu dibutuhkan ya budget yang lumayan dibanding dengan hanya memakai nikel biasa gitu. Nah, kemudian saya mencoba mencari ini nih, saya memakai aletnya meteorit yang jatuhnya itu di Xinjiang, Cina. Kenapa saya pakai iron meteorit ini? Tentu saja ada alasannya. Alasan pertama adalah budget tadi itu. Kebetulan dia ini harganya bisa 3 kali lebih murah dari Kampo. Tentu saja saya nggak beli itunya ya, nggak beli apa versi terbaiknya gitu. Nanti kita jelaskan. Jadi kalau Kampo itu mungkin karena banyak dibeli orang Indonesia juga ya buat beli keris. Jadi tiba-tiba dibanding 7 tahun yang lalu, kampus sekarang tuh harganya udah luar biasa mahal. Nah kemudian saya cari alternatifnya. Kebetulan ada nih alet teh ini. Kemudian alet teh ini itu kalau di Cina biasanya itu dipotong lalu dipakai untuk membuat cincin, membuat bandul atau pendan, membuat jimat-jimatan dan lain sebagainya. Nah sisa produksinya itu seperti yang di bawah itu yang saya beli itu dijual murah gitu atau dilelang murah. Intinya itu kalau disebut angka nanti itu akan berubah-ubah ya tergantung kursnya segala macam. Intinya kalau dibanding Campo del Cielo, nanti teman-teman atau Bapak Ibu bisa lihat sendiri di eBay misal. Kalau dibanding Campo itu bisa 3 kali lebih murah. Nah, menurut saya inilah yang cocok untuk saya gitu. Di samping itu juga saya pengen bereksperimen selain di Campo gitu. Kalau Campo kan udah banyak itu. Misal teman saya Pak Dokter Karta itu kan selalu bikin dengan Campo gitu. Nanti juga ada kita bandingkan hasilnya gitu. Nah, Kak, saya pengen juga atau teman-teman dulu Pak Ferry Kampo, saya pengen membuat yang bukan Kampo gitu. Jadi biar tahu juga itu yang selain Kampo apakah ada bedanya. Kalau ada bedanya di mana? Ini kan perlu. Nah, makanya Aleta ini saya pilih gitu karena selain murah juga ada tadi itu diferensiasi. Karena dari Whitman Stattennya aja beda gitu. Siapa tahu nanti hasilnya beda. Lalu kemudian proses penempaan ini. Ini yang agak lama saya nggak nempa-nempa itu karena ini itu. Karena selama ini di dunia keris itu saya kalau membaca di forum-forum, diskusi dengan senior-senior, itu banyak sekali pengalaman yang udah bawa meteoritnya ditempai tapi nggak ditempa sama empunya. Diganti nikel segala macam tuh banyak banyak inilah apa namanya dibahas gitu. Bahkan ada beberapa teman yang mengaku mengalami gitu. Nah, saya sendiri itu pernah saya nggak usah sebut empunya ya. Saya kasih kampo 30 gram gitu. Hasilnya ternyata nggak kampo sama sekali gitu. Yang kecurigaan saya dicampur dengan waktu itu cuman sedikit, saya kira hanya untuk pamor ya semacam cepet atau pamor nunggak semi gitu. Hasilnya menurut saya itu kalau nggak dicampur dengan nikel ya nggak ditempa gitu. Dari situlah kemudian saya agak agak lama ini mencari orang cocok. Nah kemudian saya kemudian ketemu dengan Mas Suprigodo ini. Dia empu baru di Jogja sana di Wonosari yang menurut saya masih amanah gitu, masih beliau amanah menurut testimoni teman-teman lalu juga kepercayaan saya segala macam lalu kemudian beliau juga kebetulan belum pernah menempa full meteor selama ini pernah menempa meteor tapi dicampur gitu karena pelanggannya ngasih sedikit lalu sepakat untuk ditambahi dengan nikel lalu kemudian saya bilang sama Bu Godo yuk kita eksperimen ini saya punya sekitar hampir 200 gram jadinya seperti apa nggak apa-apa gitu yakin pasti memang nggak ngeblok gitu atau nggak kebak gitu karena untuk kebak itu nanti dari eksperimen diketahui bahwa itu butuh di atas 300 gram mungkin sekitar idealnya 500 gram gitu lalu itu yang sekarang juga sedang saya kumpulin lagi nanti mau bikin lagi yang lebih banyak meteornya itu yang kemarin tuh karena pengen tahu aja pengen sama-sama ini kemudian juga saya minta videoin gitu selain juga untuk bukti ke kita juga untuk konten YouTube saya nanti teman-teman bisa ngelihat di YouTube saya ininya ya proses di videonya tuh ada gitu di YouTube saya Dunia Dian itu ada nanti jadi di situ juga kita buka juga jadi pakai contong ya dicontong gitu juga ada juga teman Bali itu Lembu Bara channelnya itu juga pandainya juga sering menempa meteorit juga pakai contong itu sering di videoin juga gitu nah ini bagus. Jadi selain untuk membuktikan ke customer juga atau meyakinkan juga bisa untuk edukasi.
Saya kira ilmu-ilmu begini itu sudah saatnya tidak sineker lagi itu, biar juga empu-empu lain atau pandai-pandai lain juga bisa melakukannya. Saya kira perlu di-share lah gitu. Di zaman keterbukaan sekarang ini, lagian juga tetap kok nanti nggak, kalaupun banyak yang bisa juga semua tetap akan punya pelanggan gitu. Karena pasti kan biasanya satu empu itu antriannya panjang gitu. Kalau banyak yang bisa kan nanti bisa bagi-bagi customer lah gitu. Nah, lalu kemudian ini hasilnya. Yang sebelah, apa ya, sebelah kiri atau di gambar itu sebelah kiri ya itu hasilnya itu. Menurut saya lah, kemudian sebagai pembanding saya sertakan kerisnya Dokter Karta ini yang pakai Campo del Cielo ini. Menurut saya, pengamatan saya, itu Aleta ini agak lebih putih sedikit dibanding Campo. Kalau Campo itu agak keabu-abuan. Lalu, tetapi kalau dibandingkan dengan nikel murni itu, yang bawahnya itu, dia tetap lebih abu-abu gitu. Jadi nikel itu salah satu, menurut saya, pengamatan dengan mata telanjang aja dan dengan memegang itu, kalau menurut saya, kalau nikel itu biasanya lebih putih dia, karena dia kan 100% nikel kan. Sementara, balik lagi, iron meteorit ini kan tadi 5 sampai berapa itu, sampai berapa persen gitu, nggak sampai 100% gitu. Di situ itu campuran, ada besinya, ada kobaltnya, dan lain sebagainya gitu. Nah, nanti di dalam besinya ini ada videonya di Dunia Dian ya, di apa di YouTube saya itu saya, video gitu. Tapi kalau kita mau perhatikan gitu, ada bagian yang abu-abu, ada yang putih gitu. Lalu kemudian, kan ada kemarin tuh saya ada bongkahan ya. Ketika ditempa itu jadi kayak ngeblok di tengah itu. Nah, itu kayak putihnya masih ada kayak abu-abuannya gitu. Itu mungkin dari Whitman starternya yang kemudian meleleh lalu kemudian ke tempat-tempat itu tapi masih ada semburat-semburatnya. Ini seperti mirip juga yang di tempat, kamponya Dokter Karta itu sebelah itu juga ada kayak semburat-semburat gitu. Jadi kalau kita lihat secara kasat mata aja mirip, tentu saja memang kalau dibilang kita tahu dari mana misal sebuah keris itu pakai meteorit atau nikel ya kadang-kadang susah gitu loh. Karena nikel sendiri juga apa, nikel itu juga iron meteorit juga mengandung nikel dan besi gitu sendiri gitu. Jadi memang harus pakai alat kayak XRF dilihat kandungannya segala macam gitu. Nah, tapi kalau saya ini kan dengan eksperimen ya hasilnya seperti ini tuh kalau pakai alet ya ya ini hasilnya gitu. Tetap kalau menurut saya ada perbedaannya kalau pakai full nikel murni dengan kampo juga menurut saya juga agak ada perbedaannya gitu. Ya, bagi saya cukup untuk tahu saja sih bahwa kalau aletai jadinya begini. Menurut saya pamornya juga ya dari sini juga kita jadi tahu ya. Selama ini kan mungkin banyak yang share soal membuat, pamor meteorit, kemudian menulis soal empu yang membuat pamor meteorit, tapi spesifikasi teknis misal untuk jadi satu buah keris normal itu butuh berapa gram, itu sama ini simpang siur gitu. Dulu ketika saya baca-baca dengan senior, dengar-dengar segala macam itu, ada yang bilang atau saya baca 100 gram itu cukup gitu. Lalu ada yang bilang, ini buktinya keris saya, ini cuma pakai 100 gram. Ternyata dalam prakteknya 200 gram aja masih kurang gitu kalau mau bikin yang pamornya kebak gitu. Maka kemudian, banyak yang curiga jangan-jangan itu dicampur atau nggak ditempa atau cuman, ya itu tadi dicampurin segala macam gitu. Nah, makanya dari eksperimen ini juga ketahuan bahwa kalau nanti teman-teman misal pengen bikin untuk keris normal, keris Jawa normal, keris Jogja itu kalau mau pendaringan kebak atau yang pamornya banyak kebak itu ya minimal di atas 300 gitu. Kalau mau 200 ya kayak keris saya ini nanti hasilnya kayak gini. Nah, ini hasilnya. Jadi kayak, ya pamornya penuh tapi nggak kebak gitu ya. Jadi masih ya kayak gitu gitu. Nah, kemudian saya sandangi dengan, Timoho pelet kendit, lalu Prabot perak, terus saya kasih nama Kiai Kartiko Pratomo. Karena Kartiko itu kan dari kata bintang ya. Ini kan, watu lintang kalau kata orang Jawa ya, meteorit itu. Pratomo yang pertama. Karena bagi saya dan bagi empunya ini adalah eksperimen yang pertama memakai full meteorit gitu. Nah, itu tadi, ini ya, sharing pengalaman saya, terkait membuat keris ini. Mungkin nanti lebih banyak kita akan dialog gitu, atau nanti Mas Tony yang banyak sekali bereksperimen soal meteoritnya akan menambahkan gitu. Mungkin juga kalau ada audiens yang punya pengalaman berbeda atau apa, silahkan juga menurut saya. Jadi kayak kita nanti bincang-bincang santai saja gitu.
atau mungkin ada pertanyaan. Saya kembalikan ke Mas Tony ini mungkin. Terima kasih Mas Dian. Jadi itu tadi pengalaman dari Mas Dian dalam coba dengan pamor meteor ya, dan menemukan bahan yang mungkin mantap ya, alite ya. Saya malah belum pernah. Alete, Iya. Pak Tony. Ah, Jatuh di iya, kawasan Alete, Prefektur Alete di Xinjiang, Cina. di Xinjiang ya. Jadi kalau dulu saya mencoba itu ada di Nantan ya. Nantan itu di Tibet ya kalau nggak salah. Iya. Untuk Asia ya, untuk Asia. Masuknya Kemudian masuknya Rusia dan disitulah perbatasan itu. ya, ya betul. Kalau Rusia yang terkenal itu Sikot Elin ya, Sikot Elin. Kemudian di Afrika itu Gibeon. Nah, kemudian yang di Argentina itu yang Kampo. Campo del Cielo itu. Memang banyak sekali yang pakai Campo ya, Mas. Ya, sekarang jadi mahal. Mahal, mahal, betul, mahal, betul. Oke, saya ingin menceritakan sedikit tentang di balik teknis ini tadi ya. Jadi dalam konteks psikologi analisa ya, seperti yang dikembangkan oleh Carl Gustav Jung, interpretasi simbolis dari bersatunya benda angkasa meteor dengan besi bumi itu dianggap sebagai suatu pandangan spiritualitas yang penting dan itu ada di seluruh dunia, Mas. Jadi saya menemukan tidak hanya di Jawa. Jadi apa yang disebut meteor bersatu dengan besi bumi itu kalau di Jawa dinyatakan manunggaling kawula Gusti. Ya, jadi Jung juga mengemukakan bahwa simbol-simbol yang muncul itu merupakan pola dasar dari pemikiran manusia yang melekat di berbagai budaya dan tradisi. Jadi tidak hanya di Jawa. Ya, maka dalam kerangka spiritualitas ya, interpretasi simbolis seperti ini merupakan pesan adanya kekuatan ilahi. Jadi monggo teman-teman mengikuti langkahnya Mas Dian ya. Jadi meteor ini juga tidak main-main, ada semacam kekuatan ilahi ya. Bersatunya benda angkasa meteor dengan bumi itu simbol transformasi adanya suatu perubahan di mana adanya kalau filsafat itu manunggaling kawula Gusti. Tetapi secara bendawi itu juga meteor ini juga memiliki satu kekuatan yang beda dengan bahan-bahan biasa gitu. Walaupun mungkin yang tersari adalah nikel ya, Mas Dian ya. Yang tersari mungkin nikelnya kelihatan di pamor, tapi bahan meteor itu kan banyak sekali, ada silikanya, ada nikelnya, ada macam-macam ya. Ya, itu nikelnya hanya berapa persen ya. Itulah yang sebetulnya keheterogenan ini yang kalau menyatu dengan besi bumi itu maksudnya biasanya dulu kan diambilnya dari pasir bumi, pasir pantai ya. Jadi angkasa sama bumi itu memang betul-betul ya. Jadi ini satu apa ya, satu pengalaman yang sebetulnya perkerisan ini juga menjadi terkuak dengan adanya meteor-meteor ini. Kenapa terkuak ya? Jadi dulu ya itu kita kenal meteor itu mengandung titanium. Wah, karena apa? Ya secara sains itu titanium lebih mahal dari emas, ya lebih mahal dari emas. Makanya wah keris ini wah ini titaniumnya kuat ini dari meteor. Nah ternyata ketika Bambang siapa si Arumbinang ya Haryono Arumbinang itu melakukan eksperimen-eksperimen dia dari Batan ya. Eksperimen-eksperimen itu menjawab titanium itu memang ada, tapi tidak besar gitu loh. Yang lainnya ya cuma nikel. Nah, kemudian setelah ada beberapa penelitian, termasuk penelitian dari Joko Suryono dari ISI waktu itu untuk disertasinya ya, ketika dia ngambil titel itunya, ternyata pasir pantai itu terbanyak titaniumnya. Nah, berarti ada jawaban bahwa sebetulnya titanium yang ada di kris itu dari pasir pantai ya. Nah, kemudian kita bertanya lagi, kenapa meteor itu kok dipakai kok bisa ada kekuatannya? Nah, kita
meninjau kembali pada tahun 1925, itu ada arkeolog yang namanya Howard Carter ya, menemukan makam Tutankhamun. Nah, mungkin Mas Dian tahu tuh. Belati ya, di dalam muminya itu ketemu belati belati Tutankhamun yang sekarang terkenal itu ternyata diperkirakan adalah meteor yang dipakai bahannya dan tidak kena besi dan tidak kena api. Jadi itu meteor yang besar dipotong dibentuk belati. Itulah yang namanya belati dari Mesir ya, Tutankhamun ya, itu terkenal ya. Nah, kenapa waktu itu sudah ada meteor dibuat semacam pusaka? Nah, ini yang menjadi satu jawaban bahwa sebetulnya kita memakai meteor itu tidak hanya wah-wahan gitu loh, tapi memang ada sesuatunya. Nah, ini diantaranya saya juga menciptakan keris dengan meteorit seperti dengan Campo del Cielo pernah, dengan Gibeon pernah ya, dengan Sikot Elin pernah. Kemudian ternyata ada testimoni-testimoni bagi yang memegang keris saya. Ini yang aneh di situ. Banyak testimoninya. Kalau saya ceritain nanti panjang lebar dan klinik nanti kelihatannya gitu. Jadi mereka mengalami apa gara-gara mungkin gara-gara dari keris yang saya buat dari meteor itu. Nah, saya ingin menandaskan kepada teman-teman, marilah kita mencoba untuk meniru langkahnya Mas Dian, yaitu membuat keris kamardikan dengan bahan meteorit, iron meteorit. Karena apa? Satu ya, kita tidak pernah menemukan literasi kuno yang menyatakan bahwa keris kita itu dari meteor. Tidak ada. Di zaman Majapahit pun literasinya tidak ada. Tidak pernah ketemu literatur itu. Kemudian hanya ketemu ketika di Prambanan ada meteor jatuh, yaitu tahun 1740 di desa Klurak Prambanan. Meteor itu kemudian digunakan untuk keris-keris di zaman Pakubuwono. Maka kalau di zaman Pakubuwono dan Hamengkubuwono, HB ya, itu kemungkinan keris dengan meteorit itu betul. Tapi kalau yang namanya keris Mojopahit, keris Singosari, kita masih tanda tanya, question mark, karena tidak ada tulisan itu. Bahkan yang namanya filsafat manunggaling kawula Gusti dari benda Bapak Akoso, benda Akoso dan Ibu Bumi pun itu baru abad 19. Di barat pun juga ada penelitian-penelitian atau pengutaraan tentang itu di abad 19, 18, 19. Seperti Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau ya, kemudian Albert Schweitzer ya. Itu semua memperluas pemikirannya antara benda angkasa dan benda bumi itu baru abad 19. Dan literasi kita juga kemungkinan kita temukan pada saat Yosodipuro misalnya abad 17 18 ya, mungkin begitu. Kalau di barat pengertian ini dipercaya sebagai namanya semacam filsafat ya, transcendentalisme itu. Kalau saya menemukannya istilahnya itu ya. Nah, makanya saya kira teman-teman tidak perlu berkecil hati, cobalah mencoba dengan membuat pamor dengan iron meteor ya. Karena sudah lebih pasti kita punya iron meteor, pasti ada daya yang lebih lain daripada yang lainnya. Jadi saya kira saya hanya memberikan background-nya, sementara tadi teknis Mas Dian sudah mencoba misalnya hasilnya bagaimana, kemudian ininya bagaimana. Selama saya mencoba juga saya hanya melihat Campo del Cielo itu hasilnya mirip dengan Prambanan, pamor Prambanan. Artinya mirip dengan keris-keris Hamengkubuwono dan Pakubuwono, HB dan PB. Maka dari situlah Campo del Cielo banyak dipakai oleh teman-teman kita. Dan kebanyakan teman-teman yang
empu-empu menggunakan meteor juga empu-empu dari Jawa, Solo, Mas Bandi, Mas Yantono, ya itu dari Jawa gitu. Dari Madura baru ngikuti setelah adanya pemesanan dari Jakarta. Seperti katakanlah Mas Ferry, Mas Stanley itu juga pakai Campo del Cielo ya. Jadi monggo, jadi nanti saya mengharapkan Kris Kamardikan juga akan memiliki satu eh, pemahaman bahwa kris kris baru katakanlah itu tidak kalah hebatnya ya. Jadi menurut saya menyimpan kris dengan bahan iron meteorit lebih pasti memiliki daya elektromagnetik yang gaibnya jelas ada. Tuh, ya saya kira itu dari saya. Kemudian juga saya nanti mencoba kalau memang diridhoi oleh Gusti Kang Maha Kuwasa, ada pameran di bulan Agustus. Itu salah satu penilaian akhirnya adalah juga tentang esoteri. Esoteri yang bukan klenik ya, esoteri yang dilihat secara elektromagnetis, misalnya dari grup-grup orang yang mempelajari Reiki misalnya, atau orang-orang yang mempelajari tenaga dalam. Jadi nanti saya ingin ya, saya sudah berdiskusi dengan para teman-teman yang sesepuh lah katakanlah ya, itu 9 kategori kris itu 9 besarnya, nanti dipilih 3 besarnya itu dinilai dari esoteri gitu. Jadi estetikanya sudah ada, 9 atau 10 besar itu estetikanya sudah ada, sudah ketemu, nggak meleset lah estetikanya ya. Baik itu kris klasik, itu kris kontemporer, itu kris kinata, itu semuanya udah ada. Baru nanti kita panggilkan 2 atau 3 orang ahli dalam hal getaran elektromagnetik. Nanti kita lihat nih. Nah, tapi kita tidak apa ya, tidak langsung menyatakan bahwa Kris dengan meteor nanti yang menang, tidak. Karena ini semua juga tergantung pengolahan dan pelipatan. Jadi kekuatan elektromagnetis atau gaib itu sering munculnya itu dari pelipatan. Karena partikel-partikel yang berubah itu terkait-kait sehingga menjadi satu kekuatan-kekuatan khusus yang mungkin beda gitu loh. Jadi penempaan juga penting. Penempaan juga penting. Karena apa? Ini pendapat saya pribadi ya. Ada beberapa teman-teman kita yang di beberapa desalinnya itu menggunakan forging yang konstan ya, pakai listrik misalnya. Mungkin saya juga nggak tahu apakah digunakan oleh teman-teman kita juga. Itu saya menyatakan bahwa biasanya isi atau elektromagnetiknya kurang bagus. Jadi lebih bagus penempaan yang unpredictable. Jadi tidak ritmik ya, tidak ritmik. Jadi nutuknya ke sono, nutuknya ke sini, nutuknya ke sono. Karena cara-cara barat itu memang bagus ya. Pertama memunculkan apa namanya pamor-pamor yang konstan ya, stabil ya, dengan apa forgingnya yang stabil ya, terus gitu. Tetapi kalau saya itu kok kurang srek gitu. Ini cuma pribadi ini Mas. Ini pribadi Mas. Jadi ini kurang srek kalau saya begitu. Nah, karena sering kadang-kadang bahan itu juga memunculkan satu apa namanya satu eh, jenis yang lain seperti akodiat ya itu didapatnya dari pemukulan-pemukulan yang tidak konstan, tidak stabil apa, tidak ritmik ya gitu. Jadi monggo. Nah ini ada pertanyaan ini monggo. Mas Nawi coba nanti tolong videonya di on cam ya supaya kita bisa silaturahmi. Tolong Mas Nawi. Monggo, silakan mau bertanya ke Mas Dian, monggo, silakan. Rahayu, Bapak Tony. Ye, Rahayu, Rahayu. Selamat terima kasih Pak Dian ya, Pak Triyono Bimo. Ini saya sering diskusi sama Pak Tri nih, Bapak. Ya mungkin izin menanyakan ya. Saya tadi udah nulis di chat group.
untuk apakah meteorit itu bisa berdampak ya bagi lingkungan orang, baik itu secara gak langsung disentuh maupun disentuh itu. Karena kan kita nggak tahu ya gelombang elektromagnetik dari benda-benda luar angkasa itu memiliki apakah berdampak baik atau buruk seperti itu ya Pak Dian ya. Terus yang kedua, bahan-bahan meteorit itu kalau sudah ditempa itu eh, secara rabaan itu halus atau kasar atau seperti apa? Karena eh, banyak muncul di ini ya, di luar sana itu kalau meteorit itu rabaannya kasar, kalau nikel halus. Kalau mungkin ada yang beranggapan meteorit itu halus, begitu. Tapi saya juga belum tahu seperti itu ya. Karena Pak Dian udah eksperimen, ya, udah menempa dengan bahan meteorit, mungkin bisa secara fakta itu bisa menyampaikan gitu. Mungkin itu dari saya, Pak Dian, Bapak Tony, matur sembah nuwun. Jadi pertama soal itu ya dampak buruknya, mungkin radiasi segala macam. Mungkin ketika meteor itu jatuh atau meteorit itu baru ada di bumi, mungkin ada ya, ada yang namanya radiasinya. Tapi rata-rata meteorit atau iron meteorit yang sekarang udah dipanen atau udah diambil dan diperjualbelikan itu kan udah jatuhnya udah lama gitu. Udah ada yang ratusan tahun, ada bahkan mungkin yang ribuan tahun setelah itu ditemukan. Nah, saya kira itu juga dampak secara radiasi yang secara langsung itu mungkin juga sudah tidak begitu ada. Seperti Hiroshima Nagasaki kan pas dibom awal-awal pasti ada radiasinya masih banyak yang kalau orang mendekat itu bahaya, tapi lama-lama kan seiring waktu itu juga hilang gitu. Nah, mungkin hanya ada meninggalkan potensi kayak elektromagnetik dan lain sebagainya yang kalau dideteksi saya yakin pasti masih ada gitu. Yang itu nanti terkait dengan Mas Tony tadi itu, isoteri secara ilmiah tadi dari apa namanya dari mungkin getarannya elektromagnetiknya mungkin ada juga. Apalagi kan dia ini alloy ya, campuran berbagai logam yang jika kalau dikomparasikan dengan hanya nikel 100% tentu saja akan beda gitu. Saya yakin akan beda. Misal kalau dites gitu segala macam ya nikel saja yang hanya satu nikel kan sebenarnya juga tidak langsung nikel 100%, tapi itu kan dari biji yang dipisah segala macam itu. Yang sekarang tuh lagi di daerah Luwuk. Kalau dulu Luwuk itu kan besinya terkenal untuk membuat senjata. Sekarang ini masa depan Indonesia juga ke depan juga akan nikel karena untuk baterai listrik, mobil listrik. Jadi sekarang di Luwuk sana itu udah mulai dipatok sama perusahaan-perusahaan yang mau bikin EV baterai. Jadi ini menarik ini Nusantara. Dulu juga terkenal dengan nikel untuk senjata, untuk besi Luwuk segala macam. Dan ini diduga kalau di zaman Majapahit dulu pamor-pamor itu berasal dari besi luwuk itu yang nikelnya gitu. Jadi besi luwuk itu menarik karena besinya juga mengandung nikel-nikel. Makanya nanti jadi cepet-cepet dan lain sebagainya itu. Itu bagi yang tidak percaya bahwa narasi Bopo Angkoso itu sejak dulu itu dia lebih ke sini. Jadi eh, kelompok ini percaya bahwa narasi Bopo Angkoso itu baru ada setelah Prambanan itu. Tapi ada juga yang percaya itu sejak dulu ada gitu. Itu nanti gajiannya sendiri. Tapi kalau masalah ini kebetulan ini iron meteoritnya ya. Menurut saya sih nggak menimbulkan dampak apa-apa gitu. Ini iron meteorit, saya juga punya nikel murni gitu. Kalau kita lihat bentuknya emang beda banget. Kalau dia kan alloy, campur banyak, ada kobalt, ada besinya, warnanya keabu-abuan dan ada pattern tadi, Whitman-Staten pattern. Kalau nikel jadi putih banget itu. Makanya ketika jadi pamor pun dia putih, cenderung putih. Sementara yang meteorit itu keabu-abuan dan tidak monoton atau heterogen. Jadi kalau pamor 100% nikel itu pamornya cenderung homogen. Jadi warnanya putih gitu, cuman nanti pola-pola pamornya aja. Tapi kalau dari meteorit itu biasanya pamornya lebih cenderung heterogen. Nah, dampaknya saya kira nggak ada, Mas. Jadi belum pernah ada juga laporan orang yang kena sesuatu karena memegang-megang iron meteorit. Bahkan sekarang itu kalau di komunitas meteor tuh udah jadi benda koleksi gitu. Misal ada yang dibentuk safe kayak gini lalu dipajang, ada yang dibentuk pendan tadi, lalu ada yang dibentuk jadi cincin, ada yang dibentuk jadi patung dan lain sebagainya gitu. Itu harganya bisa 3-5 kali lipat dari bongkahan-bongkahannya karena kan sudah ada proses pengukirannya. Lalu kemudian kalau rabaan ya, ini kebetulan kerisnya. Jadi kalau saya raba sih kayaknya ya terasa, teksturnya terasa tapi tidak kasar atau tidak tajam. Menurut saya karena keris ini sama empunya tidak dikamal.
Jadi antara besi dan meteoritnya ini ya mulus gitu. Saya lebih suka keris itu ketika finishing tidak dikamal yang kemudian membuat kayak ada pori-pori kayak keris tua gitu. Saya lebih suka yang model kayak kelihatan baru itu kayak gini gitu. Nah, kalau kayak gini tuh diraba ya halus. Cuman memang pas di bagian pamornya ini kalau menurut saya tetap ada kayak kerasa gitu. Tetap kerasa tapi tidak tajam seperti keris tua misal yang ketika dia korosi besinya kan nikelnya tidak ikut korosi. Nah, itu yang jadi tajam itu kalau diraba. Nah, kalau ini menurut saya enggak. Menurut saya biasa aja gitu. Ini semoga menjawab ya Mas ya. Tadi Mas yang bertanya. Kalau belum mungkin bisa ditanyakanlah kembali. Nggih, terima kasih Pak Dian. Monggo itu ada Mas Kisatriono. Silakan Mas. Jadi Romo, Mas Dian ya. Em, saya mau tanya ke Mas Dian untuk perihal dari warna. Kalau nikel kan umumnya, benarkah itu umumnya warnanya agak putih ngekrom ya, kayak knalpot kayak gitu. Terus untuk yang meteorit itu umumnya kan agak ngedop atau nikel-nikel sepuh itu kan agak ngedop. Itu benar apa enggak? Itu pertanyaan pertama. Terus kedua, saya pernah mengganti gonjo saya karena gonjonya udah nggak utuh dengan minta bahan iron meteorit dan hasilnya menurut saya sih nggak seperti keris baru yang saya punya. Ini warnanya emang agak ngedrop. Ini kalau bilahnya emang bilah sepuh, cuman saya ganti gonjonya. Dan ini beda dengan keris baru saya yang berbahan mungkin pamornya yang nikel ya Romo ya. Jadi emang cenderung mengkilap ya itunya putihnya itu mengkilap. Nah itu terus saya juga punya pendapat mungkin kalau nanti pendapat saya kurang benar mohon diluruskan baik Romo Tony ataupun Mas Dian. Dulu saya itu waktu zaman kecil waktu Simba saya lagi ngelolos keris selalu tidak boleh mendekat. Terus saya mendapat satu mendapat satu pencerahan dari salah satu sesepuh Saneji juga katanya iron meteorit katanya meteorit itu emang memiliki radiasi untuk pencegahan penuaan. Misalnya bocah kecil yang sering memegang keris berbahan meteor itu katanya untuk pertumbuhannya kurang. Tapi kalau kita yang udah dewasa memegang keris meteor itu tuh katanya tidak cepat tua. Nah, itu monggo. Saya mohon pencerahan dari Romo dan Mas Dian. Matur sembah nuwun. Itu. Oke Mas, saya coba jawab yang soal beda nikel dan meteorit dari segi Warna. penampakan gitu. Nah, tadi kan juga ada yang slide yang saya share tadi kan jelas beda ya. Karena ya tadi itu, ini nikel 100%. 100% nikel, warnanya jelas putih. Nah, sementara Ya. kalau meteorit itu, iron meteorit itu kan dia alloy. Alloy itu artinya percampuran dari berbagai macam unsur logam tadi itu. Ada Fe-nya atau besinya, ada nikelnya sedikit, bahkan cenderung lebih sedikit. Lalu ada kobaltnya dan lain-lain sebagainya itu. Nah, itu membuat dia memang agak keabu-abuan gitu. Nah, memang Ya. ketika kita tempa itu cenderung abu-abu, apalagi kalau lampu itu sangat abu-abu menurut saya dibanding kalau aletai tadi agak sedikit lebih terang gitu. Lalu kemudian memang dibanding dengan nikel yang 100% tentu nikelnya lebih putih karena 100% kan tadi kan dan lebih banyak dipakai. Nah, itu kemudian memang jadi kelihatan beda gitu. Nah, kemudian balik lagi tadi ya benar kan Mas juga membuktikan sendiri kan ketika ditempa yang meteorit jadi lebih abu-abu tadi itu. Lalu kemudian memang ya tergantung jadi pas kita dapat misal kita pakai bongkahan itu kemudian berapa persen nikelnya itu juga mempengaruhi juga putih tidaknya. Tapi karena dalam satu bongkahnya tadi itu bercampur tadi dan nikelnya itu minoritas, ya warnanya memang cenderung tidak putih ngejreng dibanding misal bongkahan yang sama tapi dia 100% nikel gitu. Lalu kalau masalah lalu itu kemudian juga itu ya membuat menurut saya lebih bisa menikmati keindahan yang tidak homogen itu daripada yang misal pamornya full nikel 100%. Saya kan juga punya beberapa gitu. Itu lebih menurut saya lebih homogen sementara kalau dari pamor meteor itu lebih heterogen tuh jadi lebih apa ya kayak ada gradasinya gitu. Kalau kita lihat sendiri lebih dekat tuh kelihatan bagus gitu menurut saya dibanding kalau di foto mah agak susah. Kadang-kadang agak kayak susah mencari perbedaan. Tapi kalau dari slide saya tadi itu yang saya paparkan kan langsung kelihatan bedanya. Campo
saya dan meteorit yang lebih putih gitu. Dari sini juga kelihatan, misal kalau ternyata ditempa atau tidak, ditukar atau tidak, itu kemudian akan kelihatan itu dengan nikel itu, karena perbedaan karakteristik tadi. Nah, tapi kalau masalah yang tadi ini, yang radiasinya itu saya nggak bisa menjawab, nggak berani menjawab. Cuman saya itu dulu pernah pas jadi wartawan di Ristek itu kan pernah ngepost di Batan ya. Batan itu atom lah ya, tenaga atom atau nuklir, yang sekarang ngurusin nuklir di Indonesia itu sama kepalanya waktu itu kita diskusi soal radiasi. Kalau masalah radiasi itu ternyata kita ini hidup dikelilingi radiasi. Misal kita di depan komputer saya ini udah ada radiasi sekian itu. Kalau ada alatnya itu keluar tuh, TV. Kita ngeliat TV itu ada radiasinya. Handphone kita itu juga kena radiasi. Jadi ada itu sebenarnya. Tidak kasat mata memang. Nah, nanti apakah radiasi dari meteorit ini sama nikel bedanya apa? Dengan TV, dengan handphone kita bedanya apa? Itu ya butuh penelitian tersendiri saya kira, tapi saya yakin pasti ada dan pasti beda-beda gitu. Nah, itu mungkin nanti yang bisa, ya itu yang mungkin sama mbah-mbah kita disebut dayanya, isoterinya, dan lain sebagainya. Yang adanya, katanya kan kalau ngelolos keris terus kesampingin dulu itu kan untuk menghindari radiasinya gitu, katanya begitu kan. Itu ya mungkin ilmu-ilmu yang dulu ya, tapi ini saya kira menurut saya yang suka akademis itu ini adalah lahan penelitian nih untuk teman-teman yang mungkin akademisi di bidang keris, pengen meneliti keris itu banyak itu. Misal meneliti beda elektromagnetik getarannya. Kayak kemarin di KCB mungkin bisa dilihat di YouTube-nya yang lalu itu, yang Pak Ima Ismaya itu menarik itu. Jadi mengupas esoteri secara ilmiah itu, mungkin teman-teman yang belum nonton itu ditonton. Menurut saya itu menarik itu. Seperti juga di filsafat, dulu saya bikin skripsi salah satunya adalah kan soal paradigma holistik yang ngalahin menggantikan paradigma Barat. Sekarang kan paradigma Barat itu adalah Cartesian dan Newtonian. Jadi dari Rene Descartes dan Newton itu kan yang sangat mekanis gitu. Sementara paradigma baru sekarang itu lebih holistik. Itu malah ngambilnya dari spiritualitas timur gitu. Nah, salah satu yang menarik itu soal placebo effect. Jadi itu juga nanti itu bisa tuh kalau kalau misal untuk mengilmiahkan misal esoteri gitu. Contohnya begini. Dulu ada orang pakai gelang namanya power balance. Itu dipakai semua atlet, David Beckham segala macam gitu. Dengan apa ya? Dengan tuah, ya, tuah dalam tanda kutip bahwa yang memakai gelang ini kalau lari jadi lebih kencang, kalau main bola jadi lebih imbang, skillnya nambah. Dan itu banyak orang yang memakai gelang itu tiba-tiba memang merasakan itu gitu. Karena apa? Karena percaya ada tuah itu di gelang itu karena di boosting dengan atlet-atlet tadi itu. Belakangan diteliti ternyata gelang itu tidak memberikan efek apa-apa. Itu maksudnya secara fisik gelang itu nggak apa-apa. Jadi sebenarnya gelang itu membooster diri kita untuk mengeluarkan potensi kita dengan percaya tadi. Nah, dari situ saya kadang-kadang berpikir, apakah keris ini tuh sama gitu. Jadi misal dulu orang pengen jadi berani gitu. Kemudian dikasih keris dengan pamor yang dipercaya mempunyai tuah membuat orang lebih berani. Tapi sebenarnya dirinya sendiri yang membuat lebih berani. Tapi dengan booster keris yang seperti power balance tadi. Nah, ini kan sebenarnya bisa nih di ilmiah. Dan nanti studinya bisa dibahas di psikologi dan lain sebagainya gitu. Saya kira lebih ke situ, Mas. Jadi mungkin nanti Pak Tony akan menambahkan yang soal itu ya. Tapi kalau soal teknis benar. Jadi memang karena dari komposisinya saja beda, tentu saja setelah menjadi pamor ya rona warnanya tentu saja berbeda. Dan ini mungkin juga bisa untuk teman-teman. Nah, sekarang orang kadang-kadang jual keris nggak tahu riwayatnya udah main. Ini pemirsa meteorit, ini ada sekongendi, ada kayak gitu. Ya. Oke, ya, makasih Mas Ya, Dian. Mas Satriono. Ini ada Mas Adi Deswijaya. Mas Adi, monggo Mas, silakan Mas. Sugeng Dalu Pak Tony. Selamat malam Sugeng Dalu. semuanya. Saya mau bertanya, mungkin mohon maaf tadi saya sambi, jadi kalau tadi ada pertanyaan yang sama dengan saya mohon maaf. Yang pertama, di rumahnya Pak D itu di dalam almari ada keris. Ya nggak sering ya, tiap malam apa gitu berbunyi gludak di dalam almari. Apakah itu mengandung meteor sehingga bisa mungkin ada daya tarik menarik sehingga bunyi gludak. Kemudian yang kedua, teman saya itu sudah menikah lama sampai sekarang belum punya keturunan. Katanya di kamarnya tersimpan keris-keris. Apakah itu juga
mempengaruhi, mungkin meteornya mengandung meteor mempengaruhi sehingga tidak mempunyai keturunan atau bagaimana. Demikian yang saya tanyakan. Terima kasih. Wah, kalau soal itu saya kira saya nggak bisa Ya, menjawab itu ya, karena ye. uh, belum pernah menemukan penelitian atau bacaan yang dampak meteor terhadap tadi itu apa kerisnya kemudian jadi geludak-geludak. Saya kira juga belum pernah ada ya. Mungkin waktu itu kalau keris yang bergerak-gerak itu sering atau geludakan itu sering dibahas. Kalau yang percaya ya karena itu ada yang geludakin gitu. Kayak nggak percaya itu misal kayak siapa itu Empu Basuki ya itu bilang karena keris itu kan dikasih minyak wangi itu menarik tikus katanya. Jadi itu mungkin tikusnya yang geludakan segala macam itu pernah gitu. Jadi Oh, tergantung gitu. kita percaya yang mana gitu. Karena itu tadi gitu. Kita kalau ngomongin esoteri lima orang itu biasanya beda-beda gitu pendapatnya terhadap misal fenomena yang sama gitu. Tapi kalau saya di sini kan lebih membahas tentang yang aspek teknis dan tadi itu estetis misal itu saya kira akan lebih gampang persamaannya. Misal dengan Mas tadi kita bahas soal ronanya gitu kan samanya. Kalau yang pertanyaan lain itu mungkin Mas Tony bisa mendambahkan ini. Ye. Ini kepercayaan itu, Mas. Jadi gini, Mas Adi Deswijaya ya. Kita mau nggak mau memang sering mengalami hal-hal yang eh, gaib yang kita susah untuk menerjemahkannya ya. Tetapi ada satu pengalaman saya ya. Waktu itu saya punya pembeli yang bagus ya. Nah, ada seorang dari keraton yang memang orang orang eh, hebat, ya, orang punya kesaktian ya. Itu kebetulan dia menitipkan barang itu ke saya, itu keris pajang ya, keris tangguh pajang. Nah, dia bilang tolong dijualkan, dimasukkan ke bos yang saya sering eh, beli punya saya, yaitu ke bos itu. Nah, waktu itu dia serahkan ke saya hari Selasa. Terus kemudian saya tinggal di rumah, kemudian hari Rebo itu saya ada tugas untuk ke Surabaya. Jadi keris itu tinggal di rumah saya belum sempat bawa ke tempat bos. Ya. Nah, malam Jumat itu pintu jendela itu geludak-geludak, buka nutup. Nah, kemudian istri saya dan anak saya ada rasa ketakutan, telepon ke saya gitu. Nah, kemudian saya pikir, oh ya deh dinyalain hio lah, nyalain dupa ya kan. Nah, setelah itu sudah lerem, ya hilang. Nah, ini dalam perasaan saya, kemungkinan keris ini sudah diisi. Dia mengharapkan malam Jumat itu ada sesuatu misteri yang dialami oleh si calon pembeli gitu. Kayaknya sih begitu. Nah, ketika sudah pulang ke Jakarta saya bertanya, "Piye, ini kok kemarin aku belum sempat nyerahin ke bos gitu. Tapi kok ada kejadian gini di rumah saya itu." Nah, dia ketawa, dia ngomong memang itu saya isi. Nah, jadi memang bisa, itu bisa ya. Ini dan Sinu mengalami. Tetapi kalau kita suruh menerjemahkan geludakan itu apa dan sebagainya, itu kita nggak bisa. Apalagi juga sekarang ini kan pandangan kita kan lebih ke arah yang sifatnya scientific ya. Seperti Mas Dian tadi juga. Oh, pamor meteor itu dibedakan misalnya Kampo dengan Aleta ya. Itu begini misalnya. Oh, ininya begini. Kemudian juga keris ya. Keris itu untuk mengerti ini meteor atau bukan itu juga sulit. Terutama kalau sudah kita ketemu keris-keris Pakubuwono ya. Keris-keris Pakubuwono itu kalau yang matanya tidak pernah mengalami, melihat betul-betul, itu juga nggak bisa menyatakan bahwa ini keris dari meteor atau bukan. Gitu. Karena waktu itu juga sudah banyak silver nickel. Ya. Silver nickel itu nikelnya tidak 100%. Nikelnya hanya sekian persen. Ya. Silvernya yang banyak. Nah, ini. Jadi kalau saya dulu pernah berbicara bincang-bincang dengan Empu Jeno, ya, itu dia bilang ya, coba
amati di apa matahari, di sinar matahari amati. Itu kalau orang Jawa bilang itu ada sulak. Sulak itu apa ya Mas? Semburat apa ya? Itu Mpu Jeno tuh ngomong, amatono, engko ono sulak kuning. Engko nek wis kuning iki berubah jadi sulak pink jingga. Nah, itu di matahari katanya begitu. Nah, saya juga Sorot, mencoba. Sulak itu apa? bersorot Aura. aura, iya, Nggih, aura. semburat ya, kados aura. Nah itu. Itu Mpu Jeno tuh ngasih tahu begitu. Kalau meteor ya, meteor dari bahan meteor, walaupun sudah nikelnya aja yang nempel di situ ya, di apa namanya, di keris, itu kalau diamati di matahari itu ada sulak kuning yang nanti akan berubah jadi sulak pink, sulak jingga. Nah, lah rupanya itu baru saya tahu. Dulu mbah-mbah saya itu kalau ngamati keris selalu di matahari. Tuh. Mbah-mbah saya itu dapat keris waktu itu kan di Solo tuh ada yang namanya PT Bangjo, itu kan kerisnya apik-apik tuh. Nah itu koncone mbah saya itu. Nah itu kalau ngelihat keris diangkat gitu selalu dimatin di matahari. Matiin, diguling, guling, guling, guling gitu. Nah, tapi ini juga ada satu kebiasaan yang lucu, Mas Dian. Ada beberapa orang yang menganggap, oh itu dayanya apik, makanya banyak keris yang dijemur. Zaman dulu itu banyak keris teman-teman saya sendiri itu keris dijemur, tang-tang, wah itu dadine apik, anune dayane gitu. Itu juga ada. Jadi sebetulnya saya kira betul omongannya Mas Jeno, Mpu Jeno, waktu dulu kalau saya manggil Mas Jeno itu ada sulak semburat apa ya. Itu sulak kuning ke jingga-jinggaan. Itu keris-keris yang ada pamor perambanannya. Itu menurut Mas Jeno. Kemudian tadi ada pertanyaan dari siapa tadi mengenai meteor itu radiasi ya. Kalau radiasi sih betul keterangan dari Mas Dian itu betul. Jadi meteor itu sendiri sebetulnya kayak Campo itu kan abad 16 itu. Tahun 1657 kalau nggak salah jatuh di Argentina dan berserakan banyak sehingga dijual sampai sekarang masih ada. Itu masih ketemu gitu kalau ini. Itu sudah abad 16. Nantan itu juga abad 16. Kemudian Scott Island sama ya. Gibeon itu juga abad 16. Jadi kayaknya sih kalau radiasi itu sudah ini ya, sudah adem mungkin kalau istilahnya api itu sudah adem gitu. Tetapi kalau daya-daya yang lainnya, nah ini mesti perlu diteliti. Perlu diteliti karena begini. Saya pernah punya kalung meteor yaitu meteornya itu Gibeon mereknya anunya. Gibeon kecil gitu. Nah, ketika ada sepupu saya dari Australia datang bersama anaknya yang masih muda umur 17 tahun, itu saya kasih kalung itu anaknya. Saya kasih kalung itu. Dia itu ini ya saya cuma sok jadi dukun sebetulnya Mas Dian. Dia itu sering seperti neratap itu loh, apa seperti orang yang tiba-tiba seperti kayak orang shock gitu, kayak ketakutan apa gitu. Nanti sehat lagi. Kayak ayan lah istilahnya gitu. Nah itu saya kasih kalung itu. Coba lah aku nggak ngerti ya ini. Coba kalung ini kamu bawa. Kamu pakai supaya siapa tahu ya kesehatanmu bagus. Nah, kebetulan benar gitu. Sampai sekarang dia masih pakai. Sekarang udah punya anak, sudah kawin ya, itu nggak pernah mengalami semacam shock gemeter-gemeter itu nggak pernah. Nah, ya itu kalung masih dipakai, makanya saya juga mikir apakah itu juga betul dari karena meteor. Kemudian kembali lagi kepada Tutankhamun ya, yang ditemukan pada tahun 1925 ya. 1925 itu ditemukan oleh Howard Carter ya.
Nah, ini kan sebetulnya kan peninggalan lama juga yang ditaruh di dadanya ini. Mumi ya, ini mumi yang ada. Lah, apakah dari dulu juga sudah dipercaya gitu loh. Meteor itu memiliki satu kekuatan yang sifatnya gaib. Itu saya kira kita masih teka-teki untuk mendeteksi itu. Saya kira lebih bagus seperti Mas Dian mempraktekkan apakah ini jadinya begini, Campo del Cielo begini, ini begini, dan kemudian juga siapa tahu nanti memiliki teknik-teknik yang lebih bagus lagi. Yang jelas untuk saat ini pamor dari bahan meteor tidak pernah bisa dijadikan pamor miring. Misalnya bikin rod genderu itu susah. Karena itu akan membutuhkan bahan yang banyak. Yang pertama itu, yang kedua kecuali Madura itu belum tahu mereka cara menempanya. Cara menempanya belum pada tahu. Kalau di Madura itu sangat irit ya. 100 gram itu kadang-kadang 2 kodokan gitu. Jadi tidak pakai conrong. Jadi pakai api las ya. Ini kalau saya waktu praktek ya. Kerikil sebesar jempol itu pakai api las sampai merah gitu. Sampai merah dipukul gepeng. Dipukul gepeng. Itu terdiri dari banyak gepeng itu dipatri. Dipatri Mas Dian. Dipatri jadi lempengan utuh. Setelah itu baru menjadi lapisan pamor. Dikasih besi hitam, diulet terus. Nah, salah satu yang pernah saya praktekkan pamor miring itu ada yaitu di tangan seorang di Gresik sana. Itu bisa, tapi pamor miringnya sedikit. Ya, itu bisa. Nah, itu tekniknya irit sebetulnya. Jadi saya kalau bikin Brojoguno aja itu juga kadang-kadang 1 on ya 100 gram itu kadang-kadang ada 2 kodokan yang bisa kita pakai gitu. Nah itu karena mereka udah tahu Haji Durabi udah meninggal ya. Waktu itu saya lihat memang apa ya idenya itu. Jadi menggunakan api dari las ya, dari las. Jadi kerikil itu merah itu digepengin dulu. Nah, coba nanti kita ini saya terbuka supaya dicoba juga gitu loh. Siapa tahu semakin ada kemajuan. Saya kira gitu dari saya. Monggo ini ada pertanyaan dari Mas Agung nih. Mas Agung, monggo Mas Agung di on cam ya. Sugeng Dalu, salam budaya, Rahayu. Rahayu. Tertarik sekali dengan yang terakhir Bapak, dari Bapak Tony sama Mas Dian. Selamat bertemu. Mungkin saya lebih mengarah ke eksoterisnya, gitu. Kalau esoteris kan memang dari salah satunya adalah dari bahan, mungkin dari meteoritnya atau mungkin dari besinya, gitu, gitu. Terkait juga mungkin dengan bentuknya, mungkin ada ganan dan sebagainya. Jadi memang kalau esoteris kompleks. Tapi kalau untuk esoteris kompleks, tapi kalau untuk eksoteris terkait dengan meteorit ini sendiri, begini Bapak yang saya tanyakan sama dengan Mas Dian juga dengan Bapak Tony. Saya kemarin memang yang seperti saya sampaikan pesan pusaka dengan bahan salah satunya bahan iron meteorit ke empu yang di Madura. Tadi dibilang memang kalau di Madura diirit. Memang saya baru ngasih, saya kasih 200 graman, 200 gram. Nanti ditambah dengan nikel. Pamornya diusahakan ada pamor miring begitu. Sehingga yang perlu saya tanyakan apakah terkait dengan cara dicontong atau dicontong tadi dengan yang barusan Bapak Tony sampaikan, apakah ada perbedaan terkait dengan bentuknya nanti apabila sudah di sebuah pusaka, apakah dia terkesan pandes kah atau mungkin ngapas atau ngapuk gitu atau mungkin seperti berlemak gitu ya, tidak pandes, bahkan bisa jadi apakah itu nanti ngawat atau tidak. Sayang sekali empu hanya Bapak Subandi ya, yang hadir di sini. Seandainya di grup WhatsApp itu kan banyak empu-empu itu, termasuk juga Mas Jamil.
sayang sekali nggak bisa ikut sehingga tidak bisa menjelaskan bagaimana metodologinya supaya pamor yang ada di dalam sebuah pusaka itu bisa pandes gitu. Maksud saya seperti itu dengan bahan yang tidak sampai dengan 300 gram. Kemudian tampilannya apakah sama juga apabila dicampur dengan bahan lain. Tidak murni nikel atau tidak murni iron meteorit saja. Tadi dikatakan Mas Dian tadi ada kobalt dan sebagainya. Itu saya coba kemarin yang seperti ada di saya share juga di IG saya, itu saya beri lembaran titanium murni. Memang dari awal untuk titanium tidak akan bisa mudah ditempa dan menyatu dengan yang lainnya, katanya seperti itu, sehingga harus di blender atau dipotong kecil-kecil dan di blender. Dan kemudian baru dicampur dengan pamor dan dicampur lagi dengan besi pengikat dalam satuan pamornya. Apakah yang perlu saya tanyakan lagi, apakah itu berpengaruh nantinya ketika menjadi estetika dari sebuah bentukan gambar atau pamor yang muncul dalam sebuah pusaka? Mungkin begitu saja. Salam budaya, matur nuwun, rahayu. Saya coba menjawab ya. Kalau di eksperimen saya juga tanya dokter Karta itu juga banyak menempa meteor dengan sistem contong itu memang kalau 200 gram tadi itu jadinya kayak yang tadi saya itu, jadi nggak bisa kebak itu. Nah kalau yang Mas Tony tadi itu mungkin nanti juga ada metode mungkin berbeda. Dan nanti Mas Ditapih, Tony, mungkin ya, ditapih namanya lainnya, nggih. ya, mungkin nanti itu Mas Tony punya pengalaman yang berbeda, nanti bisa sharing. Tapi kalau yang model yang seperti saya tadi itu hasilnya begitu, dan ini match dengan eksperimen dokter Karta misal yang punya bersalin sendiri dan dia nempa kampo itu kan, itu rata-rata memang di atas 300 gram. Dan beliau kan juga bikinnya yang kebak-kebak gitu kan. Nah itu memang habisnya banyak segitu. Nah, nanti kalau yang lain silahkan mungkin kalau ada punya pengalaman berbeda. Nah, soal ini tadi ada yang nanya di chat ini, apakah batu Satam itu termasuk ini meteorit atau bukan? Eh, Mungkin masuk meteorit, tapi saya belum tahu ya Satam itu apakah meteorit atau meteor yang jatuh atau bukan. Kalaupun iya, kalau batunya saya pernah lihat bentuknya itu batu. Jadi mungkin kalau meteorit pun meteorit yang berbentuk batu dan itu tidak bisa dijadikan pamor. Karena yang bisa dijadikan pamor itu adalah iron meteorit. Jadi meteorit yang bentuknya logam. Nah, ada juga yang percampuran keduanya itu palesit seperti ini nih. Ini adalah punya saya ini logam tapi di tengahnya mengandung mengandung batuan-batuan gitu. Ini juga ambiar kalau ditempa sayang. Ini bagusnya dikoleksi jadi apa namanya dijadiin batu koleksi ini yang palasit ini karena kalaupun ditempa yang batuan-batuannya ini hilang gitu. Nah, buat apa gitu kan? Ya mending kita langsung pakai yang iron meteorit menjawab yang nanya di chat nih. Saya bacain juga soalnya beberapa ini. Nah, kemudian tadi itu ada yang kelewat. Lalu bagaimana Rona kok ada yang nikel bukan meteorit tapi begitu jadi pamor, Rona warnanya juga keabu-abuan itu saya ada keris itu dibikin Mas Krisna. Itu mirip meteor itu apa namanya pamornya. Setelah saya tanya beliau ternyata remposan dari tombak tua. Nah, kenapa remposan-remposan itu kalau dijadiin pamor juga kadang-kadang ronanya mirip meteorit? Karena kan remposan itu kan mengandung nikel dan ada besinya kan. Misal keris dirempos itu kan besinya ikut kerempos sama nikel. Jadi nikelnya tidak 100% nikel yang kemudian menjadi Heterogen ya. tadi. Nah, ini Heterogen. kemudian yang membuat warnanya juga ronanya juga tidak putih cetar tadi itu. Jadi mirip-mirip. Ini makanya juga banyak yang kemudian pakai metode ini, jadi membuat keris atau tombak dengan bahan remposan itu juga ronanya kemudian menjadi tidak homogen gitu atau heterogen itu juga menarik itu. Makanya banyak ini juga pro kontra, ada yang tidak setuju dengan rempos karena merusak pusaka segala macam. Terus saya kembalikan lagi itu. Tapi dalam eksperimen itu saya temukan juga, jadi dari pamornya dari ngerempos itu juga hasilnya agak abu-abu dan tidak homogen gitu. Mungkin yang lain Mas Tony akan menambahkan. Iya, Mas Dian, betul itu Mas. Jadi kalau Satam ya, batu Satam itu termasuknya gelas meteorit ya. Gelas meteorit dia banyak jatuh di
Katulistiwa di Indonesia ini paling banyak, dan kebanyakan jatuhnya di air ya. Jadi kalau batu prongkol gitu sering ada lubang-lubang bulat-bulat gitu, kayak ada pori-pori gitu. Nah, itu batu satam ya. Itu kalau di luar Jawa itu disebut buntet kalulut. Itu glass meteorit itu. Jadi bukan iron meteorit. Itu tidak bisa untuk dibuat keris itu. Itu gelas meteorit ya. Gelas meteorit macam-macam. Ada batu satam, ada macam-macam ya. Itu sifatnya kaca, tidak bisa untuk iron meteorit. Kemudian juga tadi Mas Agung tadi titanium ya. Saya pernah mencoba dengan titanium juga, tetapi saya tidak yakin apakah itu titanium juga. Saya nggak ngerti karena saya ngambil dari handle koper, handle ecolak, ya handle tas yang nggak kepake, saya ambil, saya suruh tempa. Kalau menurut banyak orang ini titanium gitu ya, katakanlah begitu. Itu biasanya kalau titanium itu ngejling sekali, putih, kinclong kayak krom ya, kayak di krom. Itu biasanya titanium begitu. Saya pernah bikin Nogo Topo ya, itu ada di Shinsei Andi ya. Itu jadinya ngejling itu. Jadi saya sampai bingung nih bagaimana ngedrop kene gitu. Jadi elek soalnya ngecling itu titanium itu. Jadi memang yang paling bagus itu memang saya bilang nikel yang heterogen. Nah, nikel heterogen itu ya memang dari pamor dari meteor, itu nggak salah kalau menurut saya gitu. Kemudian kalau dari remposan tadi itu saya juga tidak menganjurkan ya, karena dari remposan itu juga sebetulnya kita tidak terlalu memiliki satu kekasan ya, dan kemudian juga kemungkinan juga doa sang empu juga dikacaukan gitu loh. Lebih bagus kita pakai meteor yang kemungkinan elektromagnetiknya bagus, tuahnya bagus, disambil ketika mengerjakannya dengan ritual. Wah, itu lebih bagus lagi. Kalau menurut saya begitu. Jadi tradisi kita tetap ada, tetap kita pakai. Saya kira itu ya. Terus apalagi nggak ada kan yang mau dipertanyakan lagi, Mas Dian? Kan sudah semua. Nah, ini monggo, sinten lagi yang mau tanya? Mungkin tips ya Pak Tony ya, bagi yang Ye, pas-pasan kayak saya, anjuran saya adalah kita beli yang tadi itu, yang sisa-sisa produksi kerajinan tadi itu sangat murah. Dan kedua, ini juga mempermudah empu, karena ternyata kalaupun kita beli bongkahan, misal punya duit gitu, beli yang bongkahan, itu pun empunya harus memotong-motong lagi kalau mau dicontong gitu kan. Karena kalau bongkahan itu juga susah juga dia kalau mau ditape misal gitu kan. Nah, kalau bentuknya remah-remah itu juga mempermudah untuk dimasukin ke contongnya, misal kalau sistemnya contong itu atau sistem yang lain. Saya kira ini juga tips, dan bagi kita di kantong kita juga lumayan membantu juga mengurangi biaya produksi. Betul. Ini ada yang nanya, Mas Dikap, silakan monggo Mas Dikap. Ini ada Mas Dikap nih, monggo silakan Mas Dikap. Iya. Saya pernah dengar ya di channelnya orang luar di YouTube itu katanya meteor itu materinya itu lebih tua daripada bumi, usia materinya. Apakah itu benar secara apa, ada yang pernah meneliti? Terus pertanyaan kedua, di bahan pamor meteorit ini kan banyak nikelnya. Apakah ada meteorit tertentu yang menggunakan atau kandungan besinya itu banyak daripada si nikel untuk persiapan membuat keris keleng, Mama? Terima kasih. Jadi kalau iron meteorit yang dipakai di keris oleh teman-teman yang dikoleksi segala macam ini jatuhnya kan baru-baru saja, abad 17, abad 18 gitu kan. Tapi memang saya bukan ahli itu ya, ahli besi, ahli meteor segala macam seperti yang saya ungkapkan di awal, tapi saya pernah mendengar juga katanya nikel, besi-besi di bumi ini sebenarnya kan juga besi-besi itu kan juga jatuhan dari luar angkasa itu sebenarnya dari zaman dulu gitu. Nah, kemudian ditambang lagi sekarang. Tapi kalau iron meteorit yang sekarang kita pakai, sekarang dijualin itu kan sebenarnya jatuhnya baru-baru saja itu ya, di Prambanan misal baru jatuh kemarin gitu. Ini bukan nikel yang kita ambil dari dalam bumi gitu. Ini jatuhan itu. Jadi ya usianya tentu saja lebih tua bumi kalau yang iron meteorit tadi itu. Nah, kalau Mas Dikap soal yang tadi itu apakah dari iron meteorit yang jadi pamor itu ada yang jadi hitam itu, ada itu. Yang tadi saya kasih gambarnya itu
Itu kalau dari dekat itu ada yang mungkin karena kandungan besinya banyak, ketika diwarangi jadinya hitam, tapi tetap ada kayak garis-garisnya gitu loh Mas. Jadi kayak apa ya? Jadi kalau kayak jauh gitu kayak hitam ngeblok, tapi kalau dari dekat itu kayak bentuknya kayak pamor yang putih itu, tapi dia jadinya hitam ya. Mungkin itu pas kandungan besinya itu. Jadi ketika diwarangi jadi hitam gitu, mungkin ya. Tapi yang ditemukan itu seperti itu kalau kalau itunya. Nah, apakah ada yang tadi saya baca di chat Mas Dikap ini, apakah ada yang pamornya meteor pas diwarangi hitam semua karena kandungan besinya banyak? Nah, kebetulan rata-rata iron meteorit itu kandungannya heterogen. Tidak ada yang misal 90% besi gitu, nggak ada. Jadi tentu tetap ada besinya sekian persen, nikelnya sekian persen, kobaltnya sekian persen, jadi alloy, jadi atau percampuran gitu yang kemudian menghasilkan ketika belum ditempa pun warnanya udah heterogen yang cenderung abu gitu dibanding yang nikel tadi itu yang seperti saya contohin tadi itu yang putih gitu. Jadi kayak gitu Mas Dikap. Dan Mas Dikap ini saya dengar juga mulai menempa ya Mas, mulai ngelumpuk-kelumpuk juga nih sama kayak saya kelumpuk-kelumpuk dan Iya, lagi proses mau menempa. Semoga hasilnya bagus Mas. Ya, sudah monggo, ayo, nomor antrian. monggo pada mulai menempa kris Kamardikan dengan bahan meteorit, ya, iron meteorit. Saya sudah memulai itu sejak tahun 1999. Ya, waktu itu memang sengaja pas bulan September tanggal 9 jam 9 kita menempa pertama kali dengan meteorit. Tapi empu-empu di Solo sudah lebih dulu. Ya. Saya mencoba waktu itu 1999 membawa meteornya itu Campo del Cielo. Nah, itu ternyata ya lama-lama kita tahu hasil dari Campo itu begini, hasil dari ini begini gitu. Monggo dimulai dengan meteor ya. Saya punya pendapat bahwa dari testimoni keris-keris yang dibawa orang dari milik saya, termasuk ada yang dari Filipina, Malaysia, ya, kemudian juga ada yang dibawa ke Jerman, ya itu dia memberikan testimoni yang aneh-aneh yang saya merasakan bahwa meteor itu memang ada dan memang saya selalu melakukan sepuh jilat, ya ritual sepuh jilat. Nah itu saya abaikan dulu apakah itu dari sepuh jilat dan ritual atau apakah itu dari meteornya. Tapi kalau saya yakin meteor secara utuh itu memang ada. Contohnya yang saya bilang keponakan saya punya anak perempuan yang saya kasih kalung ya. Dia tinggal di Melbourne ya sekarang udah married, udah punya anak ya itu ternyata dia bisa sehat dari kalung meteor. Ya, ini kepercayaan ya, makanya kita ini harus meneliti gitu. Kita harus meneliti terus gitu. Apakah kebenarannya sampai di mana? Gitu. Ya, jadi kita mesti apa ya? Mesti tidak langsung tertutup begitu ya. Nah, kemudian juga ini ada satu pengalaman ya. Ada salah satu meteor yang tidak bisa ditempa, artinya tidak bisa menyatu dengan selorok besinya misalnya. Nah, itu juga bisa diatasi. Waktu itu saya sedang mencoba chat dengan seorang empu dari barat ya, itu yang tukang bikin peso itu. Kok ada ya besi baja yang tidak mau nempel pamor kita, yaitu tidak mau nempel. Nah, ternyata dia bilang di barat itu ada gas CO2. Gas CO ini disemburkan, itu akan lengket. Nah, kemudian saya kembali lagi ke Madura, ya empu yang sering saya pakai eksperimen adalah Haji Durafi. Haji Durafi itu ingat gitu. Dulu ayah-ayahnya itu kalau menemukan besi yang tidak bisa menyatu, itu dikasih lembaran kertas semen. Nah, saya berpikir logikanya kena. Karena apa? Kertas semen ketika sudah masuk digapit sama itu merah membara jadi arangnya CO2. Ya, jadi kita lebih hebat daripada orang bule. Orang bule pakai disembur pakai ini ya gas CO2, kita enggak. Kertas semen yang berapa lipat itu diselempitkan. Tuh, jadi lengket ya.
Nah, kemudian juga jangan salah, kenapa empu-empu keris selalu memakai arangnya dari kayu jati? Nah ini ada satu jawaban juga. Arang jati itu CO-nya tinggi, tuh ya, CO2-nya tinggi. Jadi kalau di sono di orang-orang Barat pakai disentrong pakai gas ya, dan mereka memang forgingnya mau forging yang netral gini ya, memang itu sudah cara mereka ya. Tapi dia untuk keris juga susah ya, karena dia cuma 25 cm, sementara keris kan panjang ya. Gitu. Jadi saya kira cukup unik nanti dengan latihan-latihan atau apa memainkan keris Kamardikan dengan meteor. Saya tuh jual Kijang Rover dulu. Saya punya Kijang Rover, saya jual. Saya bikinin terus keris meteor tapi nggak balik. Akhirnya di mobil. Itu ceritanya. Jadi saya eksperimen keris itu dengan pengorbanan sebuah mobil. Gitu. Kemudian juga kita banyak diskusi ya, diskusi dengan dulu ada yang namanya Gus Im, ya Gus Im itu adiknya Gus Dur. Nah, itu sangat getol sekali mendatangkan besi-besi dari luar, termasuk bajanya, termasuk meteornya, termasuk dia pernah beli kodokan ya, kodokan ini sudah jadi yang muyak itu pernah ya, kemudian diterapkan ke kerisnya dia. Jadi ya ini memang membutuhkan dana. Ya, mudah-mudahan nanti juga bisa kembali gitu harga keris dari keris apa namanya yang kita produksi itu juga akan kembali ininya apa modalnya. Saya kira gitu. Nah, Mas Dian ini kayaknya ini mau terus ini nanti. Iya, Mas Dian. Alon-alon, Pak. Jadi tiap bulan masukin 30 gram gitu. Lama-lama juga kumpul sendiri, Pak. Iya. Kalau langsung sekian ons gitu ya berat ya, Bang. Jangan salah, Mas. Dengan Anda mencoba dengan meteor, nanti Anda akan berturutan terus ada rezeki untuk bikin keris meteor. Benar. Amin. Loh, saya dulu begitu, Mas. Dilalah itu tuku meteor datang. Ini walaupun ada saya ada pernah pesen meteor itu 4.000 gram ya, 4.000 3 kilo, 4 kilo. Itu nggak nyampe dari eBay. Nggak nyampe, hilang itu. Ya, pernah juga saya. Pak, hilang pernah juga. Ya, hilang pernah saya. Hilang pernah ya. Karena memang itu yang repot memang ekspedisinya ya kita ya, shippingnya ya. Apalagi dengan adanya perang Ukraina, perang ini saya agak takut untuk belanja di luar. Gitu. Saya lebih bagus di media online. Sekarang di Indonesia juga sudah ada. Ya banyak yang jualan juga, Pak. Ya, Ya, memang harganya lebih tinggi, tapi kalau tinggi, tapi resikonya ya inilah sepadan. Ya, kalau pesen di luar itu shippingnya yang kita takut ya. Tapi betul, Mas. Saya dulu pengen begini, tiba-tiba ada aja rezeki. Terus saja. Lah, ini mungkin karena meteor, Mas. Coba nanti dibuktikan. Itu kira-kira begitu. Nanti Mas Dikap juga gitu. Beli meteor. Ini terus saja. Gitu. Iya. Ya, monggo. Yang lainnya mungkin ada yang masih ingin ditanyakan atau menambahkan. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang perlu diceritakan di sini. Bebas saja ini. Kalau enggak ya nanti kita tutup. Kita tunggu dulu. Monggo, siapa? Empu Bandi mungkin berkenan membagi pengalaman. Ada Empu Bandi? Ada. Monggo ini. Mas Bandi. Monggo. Ya, aku kan ngomong apa? Ya, pengalamanmu. Apa? Saya ingin Mas, aku takon. Jenengan pernah bikin pamor meteor tanpa dicontrong? Pernah. Sekarang aku pengen tanya Mas, pengalamanmu. Dengan dicontrong dan tanpa controng, itu hasilnya maksimal mana? Ya maksimal yang tidak dicontrong. Nah, karena apa? Karena kan contohnya itu akan
Jadi besi. memberi efek pada atau mungkin pada meteornya. Campur ya. Ya, mencampur dengan meteornya. Nah, itu salah satu yang saya pernah alami ya. Tanpa dicondong itu pamornya betul-betul istimewa. Kalau kita bikin Brojoguno ya misalnya PB10 atau itu, waduh, betul-betul tidak main-main. Nah, terus sekarang aku pengen takon Mas Bandi, ya. Tadi kan dicondong dan tidak dicondong, ya. Apakah teknik kerikil kecil-kecil yang digepengke pakai las, kemudian dipatri, itu pernah mbok lakoni apa durung? Ya, kalau itu belum karena aku mendapat meteornya itu kan ukurannya Sudah besar. besar. Ah, ya. Sudah besar. Jadi lempengan prongkolan gitu, kemudian kita gepengke, kita tempa, kita gepeng, terus kita potong dengan secukupnya. Ya. Oke. Nah, gitu. Jadi kalau yang saya pernah ngalamin kerikil yang digepeng-gepeng terus dipatri, itu ternyata patri itu dalam pemanasan hilang, Mas. Jadi dia sudah hilang. Iya, bisa saja karena kan benar kan? Iya, karena apa? Volume patrinya kan dengan proses pemanasan yang tinggi akan hilang sendirinya. Hilang sendirinya gitu. Sudah kegapit Pak, sudah kegapit lapisan hitamnya, ya kan? Iya. Akhirnya jadi pamor gitu. Yang aku pernah nyontong itu gini, itu karena aku diberi batu oleh PB12. PB12 itu memberi aku batu, terus kemudian batu itu ada semacam kandungan logamnya. Nah, kandungan logaman ini kita contoh, nah kemudian kita prakteknya, kita olah, dan itu hasilnya ya warnanya seperti keris-keris lama, artinya warna putihnya itu keabu-abuan gitu loh. Nah, kemudian mengenai meteorit itu ya karena ya kan gumpalan atau gumpalan, dan mungkin satu gumpalan itu pun bagian sebelah sisi kiri, sebelah sisi kanan pun akan kandungannya juga akan berbeda, tidak akan sama, betul. Nah, kemudian sekarang ini aku baru tadi saya jadi keris itu hasil eksperimen saya. Karena apa? Karena meteor itu adalah tidak satu macam logam yang ada di satu gumpalan. Ini saya, dan ini sebetulnya sudah eksperimen saya yang sudah berkali-kali, dan itu warnanya itu mendekati keris yang menggunakan bahan meteor. Nah, itu dulu misalnya Pak Joko Suryono itu juga pernah dengan saya itu melakukan eksperimen mencampur beberapa logam, dan hasilnya itu mendekati hampir, kalau tidak paham mengenai motif atau bentuk pamor meteor, ini dia tidak tahu bahwa yang saya lakukan ini adalah pamor meteor. Nah, gitu loh. Jadi kita sekarang maksudnya biar jadi kue nggawe campuran sendiri, mengikuti kira-kira sesuai dengan meteor ya, katakanlah meteornya sekian gram, terus kemudian ininya sekian gram, itu dipraktekkan bisa ya, jadi seperti keris meteor. Iya, bisa, hampir mirip itu. Nah, itu mirip begitu loh. Nah, kalau Mas Tony tadi mengatakan bahwa keris dengan bahan meteor tidak bisa dibuat motif miring, itu juga tidak begitu benar. Sebetulnya bisa, cuma tapi membutuhkan. Ya, cuma indahnya kalau menggunakan bahan meteor itu memang pamor melumah gitu loh. Karena bisa melihat secara total gitu loh. Artinya kan permukaan pamor itu bisa dilihat. Nah, kemudian kan ya itu tadi misalnya Mas Tony bilang, oh ini harus dilihat dengan Pak Jeno, dilihat di panas atau matahari, betul. Karena di
pamor garis pamor meteor itu punya gradasi warna, Mas. Betul. Nah, gitu loh. Nah, gitu. Itu aja. Monggo. Artinya sebetulnya kan gini lah, juga misalnya pamor-pamor yang misalnya Pasir Bengawan Solo, Pasir Merapi, dulu saya meraktekkan sama Pak Joko itu ya cenderung ke warna-warna alami gitu loh. Nah, gitu. Nah, seperti yang Mas Dian ngomong bahwa oh ini kan misalnya artinya ini nih loh, batas minimalnya nikel pada potongan meteor itu, nah itu mestinya ada, misalnya minimal harus 5%. Misalnya itu nanti akan memunculkan warna putihnya akan muncul. Kalau terlalu Rendah. minim, terlalu kecil ya seperti diomongkan Mas Dian tadi, bahwa cuma garis-garis kayak ngerambut putih-putih itu, tergantung itu aja. Iya. Mas Banti masih ingat Campo del Cielo itu nikelnya berapa? 0,7 kalau nggak salah ya, atau 7? Kalau nikel yang saya tahu itu ya kisaran 5, Mas. Di Campo del Cielo juga 5 ya? Iya, kisaran itu. Iya. 0, itu aja. 0, toh? Masa 5? Ya. 0,7 kan? Iya, 0,7, 0,6. Ya itu tadi saya ngomong kan setiap bagian potongan itu kan kandungannya tidak sama. Betul. Makanya itu kan jumlah berapa on untuk jadi satu keris itu kan juga dari kandungan itu kan? Ya misalnya gini, artinya tergantung misalnya Pak sama-sama 1 on, misalnya 1 on meteor ya. Tapi kan 1 on yang satu dengan 1 on yang lain kadang-kadang kan kandungan nikelnya kan tidak sama. Belum sama. Ya itu. Karena itu kan alami, bahan alami yang kecuali sekarang misalnya mau membuat warna yang lebih nanti warna putihnya keabu-abuan lebih dominan. Ini sekarang bisa direkayasa. Nah, yang kemarin itu yang saya ceritakan tadi baru saya cek tadi siang itu saya membuat lapisan sampai 2038 lapisan. Itu loh. Itu ada garis putihnya yang ada, kemudian abu-abunya ada. Abu-abu cenderung putih ada kan gitu. Iya. Ya semuanya unpredictable ya. Nah, monggo. Monggo Mas Dian. Silakan Mas. Ya betul banget nih Pak Tony. Jadi Pak Bandi tadi itu bilang bisa membuat yang bukan meteor tampak meteor itu sesuai dengan komposisi meteor itu tadi. Iya betul. Jadi kalau kita campur meteor ini asal komposisinya sesuai pasti ronanya sama itu Pak ya. Karena meteor itu ya sebenarnya kan nikel kita itu kan dihasilkan dari menambang. Misal tanah luwung yang mengandung nikel itu kan mengandung nikel kecil-kecil kemudian di smelter gitu kan, diambil nikelnya 100% gitu. Nah, kalau meteor itu kan yang mengandungnya sedikit itu ini Mas Tony, mungkin tadi itu koreksi mungkin 7% karena kalau dari tadi itu yang slide saya itu kan rata-rata kalau di rata-rata itu antara 5 sampai 35 dalam itu ya. Jadi 7 ya. Bukan 0, ya. Lupa ya. Bukan ya, saya lupa. 5 itu. Ya, 5 itu. Kisaran itulah. Betul, tentu dibandingkan dengan nikel yang 100% tadi ya akan beda kan. Satu 5, satu itu. Betul, ya. Nah, itu menarik nih dari Pak Bandi yang tadi itu eksperimen bahwa menyusun alloy, istilahnya kalau di dunia itu kan alloy itu Pak, di dunia itu kan atau campuran besi tadi itu yang mengandung nikel, besi yang lain-lain yang menyerupai komposisi meteor tentu akan mirip meteor. Nah, ini juga mungkin bisa jadi paket hemat kalau meteorit mahal. Mirip gitu kan. Ya, ini lebih ngirit, betul, lebih ngirit. Betul, Pak. Ya. Betul. Jadi ketemu lagi alternatif ya. Jadi selain yang meteor rempah-rempah tadi, remah-remah yang saya beli tadi, bisa model
alloy sendiri tadi itu. Betul. Iya. Ya, tinggal mantap yang mana? Iya. Mantap dengan meteor bener atau Ya, cuman betul. gitu. Ya itu kalau Mas ya, sebetulnya menurut saya apa ya? Intinya akhirnya ketemunya sama, misalnya Nikel, kandungannya sama gitu loh. Nah, nikel ya. cuma namanya, oh ini kan kalau meteor itu datangnya dari sana karena dari negeri beda kan. Tapi sebetulnya apa yang ada di meteorit itu juga ada di bumi. Iya. Nah, gitu loh. Bagus, 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 bagus. Nah, Ini ada Kisah Triyono nih, monggo. Kisah Triyono, monggo. Ayo Ki. Anu Sugeng Batu Bapak Bandi. Dalu. Derek pirsa Bapak Nggih. untuk masalah nggih, nyun ngapunten bocornya campuran. Untuk masalah tuah dari meteorit dengan meteorit hasil rekayasa dari Bopompu tadi, terus pundi Bopompu? Sama Kalau saya sama, utawi kalau benten? saya sama. Sama kalau saya. Dari segi Ya, kuat seperti sama, yang- nggih. Artinya seperti Maksudnya dari segi yang energi, dari segi energi. yang mana? Nggih. Mana? Halo. Nggih, Halo. Bopompu. Monggo. Monggo. Apa tulang tadi Nggih. Untuk suaranya. Oh ya, dari segi energi meteorit alami dengan meteorit hasil rekayasa Bopompu tadi, apakah energinya sama? Kalau atau saya beda? merasakan sama. Asalkan seperti yang teorinya Mas Tony Yunus itu tadi, misalnya, oh kita prosesnya itu benar. Oh pakai ritual, pakai usaha gitu loh. Ya sesuatu benda apapun kalau diproses dengan benar akan menurut bahasanya Mas Tony akan mempunyai energi. Walaupun itu misalnya apa? Walaupun meteorit tapi pengolahannya prosesnya tidak benar ya menurut saya ya tidak akan mempunyai energi. Cuma karena kita itu sudah terpatri bahwa meteorit itu mempunyai nilai plus kan, ada sesuatu yang plus di situ. Nanti apalagi itu barangnya langka. Menurut saya ya jadi saya cerita bahwa apa yang terkandung di dalam meteorit itu Sinyalnya ya. Sinyal. Nggih. gitu. Ya. Matur nuwun Mas Bandi. Matur nuwun. Monggo. Wah, ini ada penjelasan. Jadi pengalaman 40 tahun nggih, Mas? Wah, saya 42, Mas. 42 tahun untuk gebuk-gebuk keris ya, menimpa keris ya. Jadi usia saya, Bu. Jadi kita saya baru lahir Bu udah nempa. Jadi kita terima kasih sama Mas Bandi ini Mas Dian. Jadi acara kita ditambah dengan keterangan dari Mas Bandi, Empu Bandi. Jadi mudah-mudahan nanti sobat-sobat yang lainnya juga bisa mengerti ya. Saya kira waktunya udah cukup ya Mas ya. Monggo. Ya wes kita tutup Mas Dian. Iya Pak, Pak Tony. Coba closing statement Mas Dian. Oke. Closing statement. Kepada teman-teman pecinta keris, baik itu kolektor atau yang suka membuat maupun empu-empu muda, bisa belajar dari Empu Bandi dan Mas Tony dan lain sebagainya. Menurut saya sekarang ini kan kita dipermudah mencari meteoritnya itu mudah, segala macam. Lalu kemudian juga sekarang ilmu membuat keris juga tidak sesinengker dulu gitu kan. Semua empu senior juga ngasih tipsnya, tutorialnya segala macam. Saatnya untuk eksperimen nih, jangan harusnya bisa lebih maju dari yang dulu. Jadi menurut saya selain kita merawat keris-keris tua, ke depan juga perlu membuat keris-keris yang baru. Kalau istilah saya itu yang tua dirawat, yang baru dibuat. Nah, semoga
Saya ini sebenarnya kan sering sharing di media sosial soal membuat keris segala macam ini untuk memantik yang lain itu juga melakukan hal yang sama gitu. Pesan ke empu, bereksperimen membuat gitu kan. Jadi kita mengestafeti Mas Tony dan kawan-kawan yang udah lebih dulu gitu. Dan dengan begitulah dunia keris itu akan lestari dan saling terus continuous atau sustain gitu. Saya kira gitu Mas Tony. Terima kasih atas waktunya juga teman-teman yang tadi kita belajar bersama malam ini. Semoga ini kan nanti juga akan ditayangkan di YouTube. Semoga ini juga ditonton oleh generasi muda yang lain dan membawa ilmu yang manfaat itu. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Mas Dian, terima kasih sudah hadir di perbincangan KCB ini. Juga terima kasih kepada semua yang hadir, sobat-sobat kita. Tadi ada Pak Mika, ada Pak Setia, ada Pak Arwani, ada banyak nih tadi, ada 42 ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Juga tadi ada Mas Agung ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tetap harus mengevaluasi diri. Saya sendiri juga bukannya orang yang paling peng-pengan atau sudah pengalaman sekali, tetapi semuanya itu kita akan coba dengan terus mencoba dan mencoba. Juga Mas Dikap, monggo bila perlu kalau mau konsultasi silakan hubungin saya, telepon ya kan, barangkali saya tahu dan saya bisa menjawab. Kemudian juga Mas Dian terus ya, dan saya kira perkerisan terutama keris kemerdekaan itu akan semakin bermutu dan kedua juga semakin familiar sehingga kita sudah tidak terlalu bingung dengan pemasarannya ya, pemasarannya ini penting. Keris sepuh sudah susah, harganya juga sudah tinggi sekali. Nah, makanya kita membuat satu arena baru yaitu keris-keris kemerdekaan. Saya kira malam ini saya tutup, sudah cukup lama, cukup malam ya. Terima kasih kepada semuanya, Mas Dian, dan pada yang hadir semuanya. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.